Putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril, dinyatakan hilang sejak 26 Mei 2022 lalu. Kini dengan berat hati, sang ibunda, Atalia Praratya, harus kembali ke Indonesia dan berhenti melakukan pencarian atas putra kesayangannya itu. Tak pelak, seolah tak bisa lagi membendung kepiluan hatinya, Atalia pun menuliskan pesan haru pada Eril yang kini masih belum diketahui keberadaannya. "Ril, Mama pulang dulu ke Indonesia ya." Tulisnya mengawali pesan yang menyentuh hati setiap pembacanya. "Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan, atau kekurangan apapun. Bahkan, kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Di sini, di Sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, Mama lepaskan kamu untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat. Seperti yang Pak Wali Kota sampaikan, the city of Bern will forever be deeply connected to us. Doa terbaik Mama dalam setiap helaan nafas. Atalia, Are River, Juni 2022." Mungkin saat ini perasaan beliau-beliau pastilah sangat kehilangan sekali. Dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Kang Emil dan juga untuk Kang Emil sekeluarga tetap tabah dan sabar. Apapun ini semua adalah rencana yang Maha Kuasa tentunya untuk membuat kita semua kuat. Poinnya adalah yang kita butuhkan saat ini buat sahabat saya, Kang Emil, adalah doa. Senada dengan Atalia, sang suami Ridwan Kamil belum lama ini juga membuat netizen tanah air turut terharu saat potretnya yang tertunduk lemas tersebar di media sosial. Kala itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu tengah menemui penyelamat anak perempuannya, Henrik. Warga Swiss itu pun memeluk hangat Ridwan Kamil yang tertunduk sedih mengingat nasib sang putra yang belum diketahui keberadaannya. Bahkan, salah satu penulis tanah air, Jombang Santani Khairan pun menulis sebuah tulisan menyayat hati tentang potret Ridwan Kamil tersebut. Tangis paling mengerikan adalah tangis tak bersuara seorang ayah. Tangannya menyentuh permukaan sungai nan dingin itu. Di dalam hati ia berteriak, semoga sentuhan barusan merambat sampai ke anaknya yang entah berada di mana sekarang. Semoga sentuhan itu memberi pesan. Ia coba lihat-lihat ke dasar sungai, namun yang terlihat malah hal lain. Bayangan saat ia menggendong sang putra pertama kali, saat hari pertama ia mengantarkannya ke sekolah, juga saat bersorak bangga saat anaknya lulus. Hai sungai yang dingin, tak cukup hangatkah doa yang kami kirim? Yang tiap buka gawai, entah bagaimana secara insting, terus mencari berita Eril. Saat ini yang dibutuhkan Kang Emil dan keluarga adalah support mental. Support mental, moral, doa. Untuk Kang Emil tentu dan Teh Atalia, saya dan istri, keluarga ya sangat mendoakan agar Kang Emil dan Teh Atalia kuat, sing tegar, sing sabar. Apapun, semua itu adalah rencana-rencana Tuhan. Dan pasti ada yang terbaik bagi Kang Emil dan sekeluarga. Semoga Kang Emil kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan juga yang sehat dan kuat.
tak kuasa menahan kerinduannya pada sang putra, Ridwan Kamil pun mengganti foto profilnya di Instagram dengan foto Ariel. Dalam foto tersebut, tampak Ariel tengah duduk di dalam masjid karya ayahandanya, Masjid Al-Irsyad Satya, dan tengah memandangi lafal Allah yang terukir di sana. Tak menunggu lama, tim Hotshot pun melakukan liputan secara eksklusif untuk menapak tilas masjid karya Ridwan Kamil yang berada di Bandung tersebut. Kebetulan pada hari itu, di masjid tersebut tengah diadakan doa bersama untuk Ariel agar putra Gubernur Jawa Barat itu segera ditemukan. Bahkan, istighosah bersama anak yatim dan santri pun dilakukan selama 40 hari berturut-turut demi mendoakan keselamatan Ariel. Ini adalah salah satu karya yang mungkin termasuk menjadi salah satu kebanggaan dari Kang Emil sendiri, dan salah satu bahwa ini masjid dianggap lain dari yang lain karena pun pernah mendapatkan penghargaan dari Eropa dengan desain yang ada di dalam masjid ini yang memang dianggap sangat cukup unik dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Dan mungkin karena ini dianggap sebagai masjid yang dianggap cukup menjadikan sebuah keberartian untuk Kang Emil, sehingga beliau sering banget, baik sebelum beliau jadi wali kota, setelah jadi wali kota, bahkan setelah jadi gubernur pun, yang di luar kunjungan resmi, yang resmi pun sudah beberapa kali, yang di luar kunjungan resmi pun Kang Emil tiba-tiba sering, baik itu hanya karena lewat atau kalau beliau bilang sekaligus kalau ingin mencari inspirasi katanya, suka datang ke sini. Di masa-masa kesedihan beliau, tiba-tiba beliau memunculkan di DP pribadinya dengan foto putranya yang kebetulan sedang berfoto di masjid ini, di Masjid Al-Irsyad. Kang Ariel ini difoto di sebelah dan difoto dari belakang, menghadap ke depan dan sambil melihat batu yang bertuliskan lafaz Allah ya. Tentu kami juga atas nama keluarga besar di Masjid Al-Irsyad sangat-sangat ikut prihatin dan sekaligus ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang Allah berikan musibah terhadap Kang Emil menjadi yang terbaik. Harapan tentu ketemu dengan keadaan selamat. Banyaknya orang yang bersedih atas kasus hilangnya Ariel bukan semata-mata karena ia adalah anak dari Ridwan Kamil. Tim Hotshot pun mendatangi asisten pribadi Ariel untuk mengetahui seperti apa sosok Ariel di mata orang-orang terdekat. Tak pelak, dengan tatapan mata sayu, Hendar Zaihanan yang telah lebih dari 14 tahun hidup bersama dan membantu pun mengungkapkan sosok Ariel di matanya. Baginya, Ariel telah selayaknya seorang adik untuknya. Sosok yang mandiri, cerdas dan sopan itu tak pernah sekalipun merepotkannya dalam segala hal. Maka tak heran jika saat Ariel dikabarkan terkena musibah, Hendar Zaihanan pun sedih tak berdaya. Inilah wawancara Hendar Zaihanan secara eksklusif bersama tim Hotshot. Dari kecil saya 2007 ke sini ditugaskan yang paling utama itu ditugaskan untuk antar jemput AM Ariel sama yang kecil itu yang adiknya Zahra. Sangat dekat karena saya juga udah nganggap
saya anggap Emeril itu seperti adik sendiri gitu. Udah seperti keluarga, soalnya nggak ada batas dan sekat gitu antara kami dan beliau. Soalnya dia dari kecil juga manggilnya ke saya AA, karena itu juga didikan ibu sama bapak juga. Jadi ke Airil bilang bapak sama ibu, ini Ahendar, Airil ini Ahendar, ini anggap seperti keluarga sendiri gitu. Jadi dia nggak pernah mau apa-apa juga, nggak pernah merasa seperti ke antara pegawai sama bos, nggak ada sekat. Jadi suka bercanda juga, suka ngobrol juga, suka ya bercanda juga sama dia gitu. Seperti keluarga sendiri, karena bapak juga sama ibu nganggapnya Hendar kalau kerja di sini udah saya anggap Hendar itu keluarga, bagian dari keluarga ibu dan bapak. Kalau sekarang Airil itu tinggalnya di sini kan setahun ini, masak belanja ke pasar juga dia sendiri, nggak pernah nyuruh gitu ya, kecuali kalau minta bantuan, ada yang susah gimana minta bantuan. Kalau dia bisa sendiri ya udah dia kerjain sendiri gitu. Karena gini, pas mau perginya itu saya juga merasa aneh, karena 2 hari sebelum berangkat ke sana dia itu nggak seperti hari-hari yang lain. Jadi banyak diam, nggak terlalu banyak menyapa gitu. Biasanya suka menyapa, suka apa gitu ya, nggak biasa seperti biasanya gitu. Pas mau berangkatnya juga dia kan ambil koper dari Pakuan, karena di sini nggak ada koper, jadi di sana ngambil. Pas datang ke sini, turun dari mobil bawa koper, bawa tas, dia itu nggak pernah minta bantuan tolong bawain, nggak pernah ya. Sampai ke atas, sampai dia beresin baju sendiri, mau perginya itu ngelipat sendiri gitu ya. Terus dia bawa koper sendiri juga, nggak pernah minta bantuan. Cuman pas saya ditanya juga mau pergi, dia bilangnya ya pergi kemana, cuman dia nggak jawab pergi kemana, cuman dia nggak jawab. Terus berapa lama nggak jawab. Biasanya kalau ditanya Airil mau pergi kemana, ke Korea berapa hari, 3 hari gitu. Saya nggak ada kepikiran Airil akan kejadian seperti ini, nggak ada sangka sekali. Maksudnya nggak ada dari hari yang lainnya, maksudnya kepikiran gitu bisa ya karena musibah gitu, pernah kepikiran. Sekarang juga merasa dia ada di sini, merasa mimpi gitu. Kalau bangun tidur, ini ke Airil dulu, ya saya kan sekarang istighfar, nggak ada, maksudnya nggak ada di sini gitu. Rasa duka dan kehilangan begitu kental dirasakan Hendar Zaihanan. Tak pelak ia pun memperlihatkan barang-barang pemberian Airil yang masih disimpan rapi olehnya. Salah satunya adalah jaket bomber kesayangan Hendar Zaihanan yang sejak diberikan oleh Airil tak pernah absen untuk ia kenakan. Kini, saat Airil tidak diketahui keberadaannya, Kang Endar pun merasa sedih setiap kali mengenakan jaket pemberian Airil itu. Ia pun menceritakan kenangan-kenangan yang ia alami bersama Airil. Ini dikasih dari Airil. Ini mah dipinta sama Airil. Ini dipinta. Jadi ya di kepala kira ini dikasih. Dia yang milih. Ya. Coba dijadi. Iya. Ini kesukaan saya. Jaket kesukaan saya ini. Selalu dipakai ini. Dari pas dia kasih juga. Oh, ini kan ada di lemari. Airil kan ini bomber. Kayaknya keren gitu. Airil pas nggak dipakai. Airil di sini kan nggak di sini di lemari. Airil itu bagus jaketnya. Buat Endar. Ini buat Endar ya. Boleh gitu. Endar, kamu pilih baju yang saya mau kasih, kan soalnya Airil itu bajunya selalu dikasih, setiap tahun dikasih, bekas dia itu dikasih, itu masih bagus dikasih. Jadi Airil dikasih, jadi nggak nyimpen baju banyak enggak. Kalau pegang ini
merasa ada Ariel di depan gitu, di hadapan saya. Jadi hati ini tenang gitu, merasa hati ini bahagia gitu, tenang gitu. Kalau merasa pakai pandangan airnya sekarang ya sedih. Ya sedih, suka keinget, apalagi kalau lihat pakaian dia yang di atas tuh, suka sedih beresinnya. Juga sedih sih, suka lihat pakai jaket ini tuh kalau mau pergi.